Perkenalkan, nama saya Ahmad. Saya di sini sebagai pemateri pertama, yaitu materinya akuntansi sekuritas. Adapun tujuan dari investasi, eh, pada dasarnya ada 5 alasan yang membuat perusahaan tertarik untuk membeli obligasi atau sekuritas utang atau saham eh, perusahaan lain. Kelima alasan tersebut adalah yang pertama itu sebagai antisipasi atau untuk menjamin bahwa perusahaan tetap dapat melanjutkan kegiatan operasionalnya meskipun dalam kondisi yang sulit. Operasionalnya meskipun dalam kondisi yang sulit, nanti pada saat keadaan perekonomian kurang menguntungkan. Yang kedua itu memanfaatkan kelebihan kas yang tidak terpakai dalam kegiatan operasional perusahaan sebagai hasil dari puncak penjualan musiman, oleh pendapatan bunga dari investasi obligasi atau dividen dari investasi saham, termasuk keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Banyak perusahaan yang tidak puas dengan tingkat suku bunga yang rendah yang ditawarkan oleh deposito. Yang keempat, untuk menjamin tersedianya bahan mentah mempengaruhi dewan direksi atau untuk mendiverifikasi produk yang ditawarkan. Sebagai contoh adalah perusahaan pembuat helm yang menyerahkan pekerjaan pengecatannya kepada sebuah perusahaan khusus, sehingga untuk menjamin keseimbangan dari kontrak pekerjaan pengecatan ini, maka perusahaan pembuat helm tersebut mungkin akan membeli 20% hingga 50% kepemilikan saham di perusahaan pengecekan tersebut. Yang kelima itu untuk mengendalikan aktivitas operasi investasi dan pendanaan dari perusahaan lain. Dalam hal ini perusahaan induk menguasai dari perusahaan lain. Dalam hal ini perusahaan induk menguasai lebih dari 50% kepemilikan saham di perusahaan anak, di mana perusahaan induk melalui investasinya tersebut. Oke, baiklah, saya Fatmasari akan melanjutkan materi kedua, yaitu klasifikasi sekuritas investasi, yang dimana sekuritas utang atau klasifikasi security investasi merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan atau debitur yang pada umumnya memiliki karakteristik seperti yang pertama, yaitu nilai nominal merupakan nilai yang jatuh tempo yang menggambarkan jumlah yang akan dibayar kembali oleh debitur kepada kreditor pada saat peminjaman jatuh tempo. Nah, yang kedua yaitu bunga dibayar secara berkala. Yang ketiga yaitu tanggal jatuh tempo menunjukkan kapan pinjaman dan kapan pinjaman tersebut akan dilunasi. Nah, untuk tujuan akuntansi, sekuritas utang dapat dilakukan menjadi sekuritas yang diperdagangkan, sekuritas yang tersedia untuk dijual, sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo. Nah, untuk tujuan akuntansi, sekuritas memiliki potensi kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan yang signifikan dari peningkatan harga sekuritas. Nah, sekuritas ekuitas dapat diklasifikasikan menjadi sekuritas yang diperdagangkan seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, adapun bagian-bagian yang akan disebut yaitu held to maturity, yang merupakan sekuritas utang yang dibeli oleh perusahaan atau kreditor dengan maksud dan kemampuannya untuk memiliki sekuritas tersebut sampai dengan jatuh tempo. Nah,
Sekuritas ini hanya dikategorikan sebagai sekuritas utang karena sekuritas ekuitas pada umumnya tidak memiliki tanggal jatuh tempo. Nah, yang kedua yaitu available for sale, yaitu merupakan sekuritas utang yang tidak dimiliki sampai dengan jatuh tempo dan tidak diklasifikasikan sebagai trending security yang dianggap akan tersedia untuk dijual pada saat yang dibutuhkan. Nah, yang ketiga yaitu trending security merupakan sekuritas yang dapat dikategorikan sebagai sekuritas utang dan juga sekuritas ekuitas yang dibeli oleh perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam jangka waktu dekat. Nah, investasi dalam sekuritas ini meliputi aktivitas pembelian dan penjualan seiring mungkin dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Nah, yang keempat yaitu equity method security merupakan sekuritas ekuitas yang dibeli oleh perusahaan atau investor dengan maksud untuk mempengaruhi secara signifikan atau bahkan mengendalikan kegiatan operasional investasi jika investor memiliki kepemilikan saham di perusahaan investasi sekurang-kurangnya 20%. Nah, dari total saham yang beredar, maka sekuritas investasi yang dimiliki oleh investor akan diklasifikasikan sebagai sekuritas metode ekuitas. Nah, materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai perlakuan akuntansi atas sekuritas investasi. Banyak perusahaan yang memanfaatkan uang kasnya yang tidak terpakai dengan cara membeli saham atau sekuritas ekuitas atau obligasi atau sekuritas utang dari perusahaan lain. Jika saham atau obligasi tersebut dibeli dengan maksud bukan untuk secara aktif diperjualbelikan, namun tersedia untuk dijual ketika kebutuhan kas perusahaan sewaktu-waktu meningkat, maka sekuritas investasi ini diklasifikasikan sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual atau available for sale security. Investasi dalam sekuritas ini akan dilaporkan di neraca sebesar nilai pasar wajarnya. Selisih antara harga perolehan sekuritas ini dengan nilai pasarnya akan diakui sebagai keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi. Dikatakan belum direalisasi karena keuntungan atau kerugian ini timbul bukan dari penjualan investasi sekuritas, melainkan hanyalah merupakan keuntungan dari kerugian semu belaka. Keuntungan atau kerugian yang hanya dicatat dan diakui di atas kertas. Kemudian karena sekuritas yang tersedia ini dijual bukanlah merupakan bagian dari operasi perusahaan, maka keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari perubahan harga pasar tidak akan masuk dalam perhitungan laba bersih, melainkan akan dilaporkan sebagai laba konferensif lainnya dan diakumulasi sebagai komponen dari modal pemegang saham, yaitu akumulasi laba konferensif lainnya. Selanjutnya, sekuritas investasi tertentu yang dinamakan sebagai sekuritas yang diperdagangkan atau trading security dibeli oleh perusahaan dengan maksud untuk diperjualbelikan secara aktif dalam rangka mendapatkan keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Investasi dalam sekuritas ini juga akan dilaporkan di neraca sebesar nilai pasar wajarnya, sama halnya seperti dengan sekuritas yang tersedia untuk dijual, meskipun tidak terdapat transaksi penjualan atas trending security, akan tetap diakui jika pada akhir periode akuntansi terjadi peningkatan nilai di mana harga pasar sekuritas lebih tinggi dibandingkan dengan biaya historisnya. Demikian juga dengan meskipun tidak terdapat transaksi penjualan atas trading security, kerugian
yang belum direalisasi atau unrealized loss on trending securities akan diakui jika pada akhir periode akuntansi terjadi penurunan nilai investasi, di mana harga perolehan sekuritis pada saat penutupan pembukuan, di mana justru lebih rendah dibandingkan dengan biaya historisnya untuk sekuritis yang diperdagangkan. Kenaikan ataupun penurunan nilai akibat dari perubahan harga pasar akan dilaporkan sebagai keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dalam laporan laba rugi atau sebagai bagian dari laba operasi berkelanjutan. Untuk keuntungan yang belum direalisasi, tepatnya akan dilaporkan pada bagian pendapatan dan keuntungan lain-lainnya dalam laporan laba rugi, sedangkan untuk kerugian yang belum direalisasi akan dilaporkan pada bagian beban dan kerugian lain-lainnya. Perhatikanlah, sehubung dengan adanya perubahan harga pasar dalam sekuritas investasi, di sini terdapat perlakuan yang berbeda antara pelaporan keuntungan dan atau kerugian yang belum terrealisasi atas trending sekuritas dengan available for sale securities. Untuk trending securities, kenaikan ataupun penurunan nilai yang diakibatkan oleh perubahan harga pasar akan masuk dalam perhitungan laba bersih, yaitu sebagai pendapatan dan keuntungan lain-lain atau beban dan kerugian sebagai beban kerugian lain-lainnya. Sedangkan untuk available for sale securities, kenaikan atau penurunan nilai yang diakibatkan oleh harga pasar akan dilaporkan secara terpisah dari laba bersih atau tidak termasuk dalam perhitungan laba bersih, tetapi merupakan bagian dari laba konferensif, yaitu sebagai laba konferensif lainnya. Trending sekuritas lebih bersifat lancar dibandingkan dengan available for sale securities. Available for sale securities ini bersifat lancar dan juga tidak lancar, tergantung pada kebutuhan dana perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan, trending securities dibeli oleh perusahaan dengan maksud untuk diperjualbelikan secara aktif dalam rangka mendapatkan keuntungan dari selisih harga penjualan pendek. Berbeda dengan available for sale securities yang dibeli dengan maksud bukan untuk secara aktif diperjualbelikan, namun tersedia untuk dijual ketika kebutuhan kas perusahaan sewaktu-waktu meningkat. Dalam pelaporan arus kas, pembelian atau penjualan trending sekuritas diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, sedangkan pembelian atau penjualan unavailable for sale sekuritas diklasifikasikan sebagai aktivitas investasi. Sebagaimana yang telah dijelaskan, sekuritas ekuitas dapat diklasifikasikan sebagai trending sekuritas, available for sale sekuritas, dan equity method sekuritas. Dari sudut pembukuan investor, pencatatan akuntansi atas investasi dalam sekuritas ekuitas akan sangat tergantung pada besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investi. Jika besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investi adalah kurang dari 20%, maka pembelian sekuritas ekuitas akan dicatat menggunakan akun investasi dalam sekuritas yang diperdagangkan atau investasi dalam sekuritas yang tersedia untuk dijual. Dalam halnya ini, metode akuntansi yang dipakai dalam pembukuan investor adalah metode harga perolehan. Namun, jika besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investi adalah sama dengan atau lebih dari 20%,
maka saham yang dibeli akan dicatat sebagai sekuritas metode ekuitas dengan menggunakan akun investasi dalam saham. Dalam hal ini, metode akuntansi yang dipakai dalam pembukuan investor adalah metode ekuitas. Meskipun sekuritas yang dibeli adalah sama-sama dalam bentuk saham atau sekuritas ekuitas, namun metode pencatatan akan sangat bergantung pada berapa besar kepemilikan investor dalam perusahaan investasi dalam equity method sekuritas metode ekuitas yang menggambarkan bagian kepemilikan sekurang-kurangnya 20% tidak dilaporkan di neraca sebesar nilai pasar wajarnya. Saldo akun investasi dalam saham akan naik atau turun seiring dengan kenaikan dan penurunan yang terjadi dalam aset bersih atau modal investor yang membeli sekuritas metode ekuitas tidak akan merealisasi perubahan harga pasar, mengingat fokusnya adalah lebih kepada usaha dalam mempertahankan besarnya pengaruh perusahaan investasi. Dalam hal ini nilai pasar investasi tidak begitu penting bagi investor, sehingga penyesuaian atas perubahan sementara harga pasar tidak diperlukan. Selanjutnya, investasi dalam hold to maturity securities atau sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo akan dilaporkan di neraca sebagai harga perolehan yang telah diamortisasi dan tidak dilaporkan sebagai nilai pasar wajar. Ingat kembali bahwa kreditur harus memiliki maksud dan kemampuan untuk memiliki sekuritas tersebut sampai dengan tanggal jatuh tempo. Kreditur tidak memiliki maksud untuk merealisasi atau mendapatkan keuntungan dari perubahan harga pasar yang terjadi di antara tanggal pembelian dan tanggal jatuh tempo, sehingga tidak ada alasan bagi kreditur untuk mengakui perubahan harga pasar yang terjadi di samping periode tersebut. Sama seperti halnya dengan investasi dalam sekuritas metode ekuitas, nilai pasar investasi atas sekuritas yang dimiliki hingga tanggal jatuh tempo tidaklah begitu penting bagi penyesuaian atas perubahan sementara harga pasar tidak diperlukan. Sesuai dengan namanya, sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo merupakan satu-satunya sekuritas utang yang perlu diamortisasi. Ada 4 klasifikasi sekuritas, yaitu pertama, held to maturity, mempunyai jenis sekuritas utang, penyajian di neracanya, harga perolehan yang telah diamortisasi, perlakuan atas perubahan nilai sementara tidak diakui. Yang kedua, available for sale, jenis sekuritasnya yaitu utang dan ekuitas, penyajian di neracanya yaitu nilai pasar wajar, sedangkan perlakuan atas perubahan nilai sementaranya dilaporkan dalam modal pemegang saham. Yang ketiga, trading, jenis sekuritasnya yaitu utang dan ekuitas, penyajian di neraca yaitu nilai pasar wajar, sedangkan perlakuan atas perubahan modal nilai sementara yaitu dilaporkan dalam laporan laba rugi. Dan yang terakhir yaitu equity method, jenis sekuritasnya yaitu ekuitas, penyajian di neraca yaitu harga perolehan telah disesuaikan dengan perubahan dalam aset bersih investasi, perlakuan atas perubahan nilai sementara yaitu tidak diakui. Itu dia penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Wahyuni. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi keempat tentang pengakuan pendapatan. Baik, langsung saja. Alasan utama perusahaan
melakukan investasi dalam sekuritas utang dan sekuritas ekuitas dari perusahaan lain adalah untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk bunga atau dividen. Langsung saja, ada dua sekuritas, yaitu sekuritas utang dan sekuritas ekuitas. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu sekuritas utang. Dalam kasus sekuritas utang, perhitungan bunga menjadi lebih komplikasi mengingat adanya perbedaan yang sering terjadi antara harga beli dengan nilai jatuh tempo atau nilai nominal sekuritas. Sekuritas utang memiliki tingkat bunga kupon atau kontrak yang ketika dikalikan dengan nilai nominal, sekuritas menunjukkan jumlah kas yang akan diterima oleh pemegangnya dalam bentuk bunga untuk di setiap tahunnya. Dalam prakteknya, bunga seringkali diterima setiap 6 bulan sekali atau semi-anual. Ketika bunga diterima, akun kas didebit dan pendapatan bunga dikredit. Akan tetapi, ketika sekuritas utang diperoleh dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai jatuh tempohnya, dan sekuritas diklasifikasikan sebagai sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo, amortisasi atas premium atau diskonto akan menyesuaikan besarnya pendapatan bunga. Premium atau diskonto timbul ketika tingkat bunga nominal atau kupon kontrak berbeda dengan tingkat bunga pasar pada saat pembelian sekuritas dilakukan. Jika tingkat bunga nominal lebih tinggi dibanding tingkat bunga pasar, investor akan membayar sekuritas utang dengan harga di atas nilai nominal atau dengan premium untuk menerima pembayaran bunga yang lebih tinggi. Sebaliknya, ketika tingkat bunga pasar lebih tinggi dibandingkan tingkat bunga nominal, investor akan membayar sekuritas utang dengan harga yang lebih rendah dari nilai nominal atau dari nilai diskonto. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sekuritas ekuitas. Untuk sekuritas ekuitas, pengakuan pendapatan atau dividen tergantung pada besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investi. Begini, jika ekuitas saham dibeli, satu dari dua metode yang digunakan untuk mencatat pendapatan yang terjadi atas investasi tergantung pada besarnya pengaruh atau pengendalian terhadap perusahaan investi. Jika besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investi adalah kurang dari 20%, di mana investor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investi, maka pembelian saham akan dicatat dengan menggunakan akun investasi dalam sekuritas yang diperdagangkan atau investasi dalam sekuritas yang tersedia untuk dijual. Dalam hal ini, metode akuntansi yang dipakai dalam pembukuan investor adalah metode harga perolehan. Dan jika besarnya kepemilikan investor dalam perusahaan investi adalah 20% sampai dengan 50%, di mana investor memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perusahaan investi, maka pembelian saham akan dicatat dengan menggunakan akun investasi dalam saham. Dalam hal ini, metode akuntansi yang dipakai dalam pembukuan investor adalah metode ekuitas. Dan jika besarnya bagian kepemilikan investor dalam perusahaan investi adalah lebih dari 50%, di mana investor atau perusahaan induk mengendalikan perusahaan investi atau perusahaan anak, maka perolehan saham juga akan dicatat dengan menggunakan akun investasi dalam saham. Dalam hal ini, metode akuntansi yang dipakai dalam pembukuan investor adalah metode ekuitas dan prosedur konsolidasi. Baik, itulah tadi penjelasan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuk kepada materi akuntansi atas perubahan sementara nilai sekuritas. Nah, harga pasar sekuritas, utang, dan ekuitas dapat mengalami kenaikan maupun penurunan setiap saat.
untuk beberapa jenis sekuritas utang dan sekuritas tertentu, kenaikan maupun penurunan nilai harus tercermin dalam laporan keuangan. Nah, pengecualian terjadi untuk held to maturity securities dan equity method securities. Nah, di mana penyesuaian atas perubahan sementara harga pasar tidak diperlukan. Kemudian investasi dalam equity method securities, sekuritas atau sekuritas metode ekuitas yang menggambarkan bagian kepemilikan sekurang-kurangnya 20% tidak dilaporkan di neraca sebesar nilai pasar wajarnya. Nah, saldo akun atau investasi dalam saham akan naik atau turun seiring dengan kenaikan dan penurunan yang terjadi dalam aset bersih atau modal atau invest. Kemudian investor yang membeli sekuritas metode ekuitas tidak akan merealisasi perubahan harga pasar, mengingat fokusnya adalah lebih kepada usaha untuk mempertahankan besarnya pengaruh atas perusahaan invest. Nah, dalam hal ini nilai pasar investasi tidak begitu penting bagi investor, sehingga penyesuaian atas perubahan sementara harga pasar tidak diperlukan. Investasi dalam held to maturity securities atau sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo akan dilaporkan di neraca sebesar harga perolehan yang telah diamortisasi dan tidak dilaporkan sebesar nilai pasar wajar. Nah, kreditur harus memiliki maksud dan kemampuan untuk memiliki sekuritas tersebut sampai dengan tanggal jatuh tempo. Nah, kreditur tidak memiliki maksud untuk merealisasi atau mendapatkan keuntungan dari perubahan harga pasar yang terjadi di antara tanggal pembelian dan tanggal jatuh tempo. Nah, sehingga tidak ada alasan bagi kreditur untuk mengakui perubahan harga pasar yang terjadi di sepanjang periode tersebut. Nah, sama seperti halnya dengan investasi dalam sekuritas metode ekuitas. Nilai pasar investasi atas sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo tidaklah begitu penting, sehingga penyesuaiannya atas perubahan sementara harga pasar tidak diperlukan. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darwan. Saya akan melanjutkan video dari kawan-kawan tentang investasi sekuritas. Saya akan melanjutkan pada pembahasan 9,6 mengklasifikasikan ulang sekuritas. Kadangkala manajemen mengubah tujuannya memiliki sekuritas perusahaan lain. Sebagai contoh, perusahaan mungkin saja pada awalnya membeli sekuritas dengan maksud untuk dijual belikan dan mendapatkan keuntungan dari selisih harga jangka pendek. Namun kemudian dengan pertimbangan tertentu perusahaan berubah tujuan dan memutuskan untuk memanfaatkan sekuritas tersebut sebagai sekuritas yang tersedia untuk dijual nantinya pada saat perusahaan membutuhkan uang kas. Dalam kasus ini perusahaan dapat mengklasifikasikan ulang sekuritas dan trading security menjadi available for sale security. Di samping itu, perusahaan juga mungkin saja pada awalnya membeli saham sebagai investasi jangka pendek dan kemudian memutuskan untuk meningkatkan harga kepemilikannya dengan perusahaan investasi agar dapat memperoleh pengarahan yang signifikan. Jika perusahaan mengklasifikasikan ulang sekuritas yang dimilikinya, sekuritas akan dicatat sebesar nilai pasar wajar yang berlaku pada saat klasifikasi ulang dilakukan, karena sekuritas pada awalnya telah dicatat pada pembukaan secara biaya historis. Maka biaya historis ini harus dihapus dari kategori sekuritas yang lama, dan kemudian sekuritas
dicatat dengan kategori yang baru sebesar nilai perusahaan wajarnya. Terima kasih, itu saja.